Halo, selamat pagi para juragan-juragan. Ini posisi di pagi hari ini lagi santai saja kawan, sambil menikmati suasana pagi hari ini. Lama tidak dipanasi akunnya ini, jadi tipis-tipis pelan-pelan ini mencoba ngevlog lagi di pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya para pemula? Ini susah ternyata merintis ini, tidak mudah kawan. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Selain berjuang sendiri ya, bagaimana lagi? Namanya pemula, nggak ada suhu yang mengarahkan ya. Pokoknya berjuang sendiri ya, karena kemarin tak lihat ini akun saya lama nggak bikin vlog ya, udah berbulan-bulan, nggak cuman mingguan ya, berbulan-bulan. Subscribernya kok terus naik ya, alhamdulillah. Bikin vlog lagi aja ya. Untuk mengisi kegiatan lah, daripada nggak ada kegiatan sama sekali. Suasananya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Pagi hari ini cerah. Bagaimana? Di medsos ini lagi booming ya, dari wakil presiden sampai kejadian-kejadian tahun-tahun lalu. Ya nggak usah heran ya, gimana Indonesia bos, Indonesia nggak bisa ditawar. Banyak orang pintar tapi kok gimana ya ngomongnya ini loh, orang pintar tapi dibodohin gitu loh. Nah, kemarin itu yang viral itu ada ibu-ibu yang bikin video, wakil presiden itu loh datang dikawal pakai helikopter, ada polisi banyak, datang itu cuma nanam satu pohon itu loh. Lah itu ngapain itu loh, nanam satu pohon, ngomong aja enggak, diwawancara aja enggak mau ngomong. Lah itu untungnya apa itu loh. Lah masa nanam satu pohon aja itu loh ngabisin anggaran banyak itu loh. Dari pengawalan helikopter itu enggak cukup 1 juta 2 juta itu kalau dipikir itu. Lah datangnya itu loh membawa manfaat apa gitu loh. Cuma nanam satu pohon sudah langsung pergi gitu aja loh. Aduh. Lo nanam singkong kok ya ditanam dirubuhin, tuh nanam singkong gaya apa? Nanam singkong gaya apa itu? Nanam padi kok malah maju gitu loh. Aduh, mau heran tapi ini Indonesia bos. Indonesia ini bos. Mau heran tapi ini Indonesia bos. Bagaimana? Nggak bisa ditawar bos. Seperti kasus-kasus ini lagi viral ya, Gunung Rinjani itu ya. Kalau sudah tahu itu sering ya ada korban, itu sering ada korban yang terjatuh di jurang gitu ya. Itu harusnya dari pemerintah itu ya setidaknya itu ada tim lah, ada tim khusus yang bisa sewaktu-waktu di area-area yang sering terjadi kecelakaan itu ya, disediakan lah ya. Harusnya ada tim khusus itu ya, soalnya itu mencakup mancanegara itu ya.
di mata dunia itu kalau kita sigap ya diselamatkan itu ya betul jurangnya itu dalam banget, tapi masa ya nggak ada solusi gimana secepatnya dievakuasi. Katanya helikopter nggak bisa masuk. Lah Gunung Everest yang seperti itu aja helikopter bisa masuk. Ya mungkin masalahnya satu kendala biaya. Wes itu wes masalah utamanya itu di biaya. Mungkin barangkali ini cuman omong kosong. Ya barangkali ya cuman biaya itu. Nyatanya di Gunung Everest itu ya betul biayanya mahal tuh, pakai helikopter itu untuk mengangkut jenazah para pendaki. Nah, terus lagi ada cerita lagi itu di tahun 2006 dulu itu kru jejak petualang yang hilang, dimana ada berapa 6 apa 7 itu, yang selamat cuma 4, yang 3 meninggal itu, kameramen sama porternya itu 2. Itu di tahun 2006 di Papua itu, di Agas sana. Saya menonton aja sampai menangis aku. Nah gimana ceritanya itu, pagi itu berangkat naik perahu, terus ada gelombang tinggi, kapal terbalik, para kru itu udah sehari semalam ya, dari siang itu terus malam, paginya baru mendarat di pulau itu ya, baru menginjakkan pulau kakinya. Jadi sehari semalam itu di tengah laut. Di tengah laut itu terombang-ambing 4 orang itu, yang 3 hilang, nggak tahu terbawa arus kemana itu, soalnya ya malam, gelap, nggak kelihatan. Setelah sehari semalam terombang-ambing itu, dia cerita kalau sudah berada di pulau itu, setelah di pulau itu dia melihat ada nelayan lewat ya, di pulau itu katanya, ceritanya itu teriak-teriak, nelayannya nggak mau mendekat ya, takut ya, itu pulau nggak berpenghuni tapi kok ada yang manggil-manggil gitu. Singkat cerita itu nelayan langsung cerita sama petugas ya itu, kalau ada orang di situ. Lah logikanya itu loh ya, kalau nelayan sudah ngasih tahu itu loh Pak, di situ ya, di sektor 2 kasarannya, di pulau sektor 2 itu ada orang manggil-manggil. Itu logikanya kan seharusnya bisa langsung ya merapat ya. Contoh saya dikabari teman saya di situ ya, otomatis saya langsung bergerak lah. Kalau saya ini ya mungkin kalau tim SAR ada rapat dulu kayak, mungkin ini ya, ada rapat, ada konsultasi, biayanya bagaimana, mungkin ini makanya lambat itu. Katanya baru 4 hari itu baru ditemukan. Loh logikanya kan sudah dikasih tahu tempatnya di sektor sini, ya setidaknya langsung lah berangkat, itu logikanya saya loh ya ini. Nah ini kok nunggu 4 hari katanya, 4 hari baru dijemput, baru ketemu. Ya alhamdulillahnya 4 orang ini masih bisa bertahan hidup 4 hari itu. Ya ceritanya itu makan cari seadanya di pulau itu. Dan alhamdulillahnya lagi masih bisa ada korek itu, bisa dinyalakan. Masih ada yang bawa korek itu, biarpun basah dicoba sekiranya bisa nyala. Jadi buat api perunggun, api unggun itu ya, 4 hari 4 malam itu dijaga supaya tidak mati katanya. Nah inilah sekilas cerita Indonesia itu loh. Evakuasi seperti itu emang kendalanya biaya katanya. Ditanya itu kendalanya biaya. Dan yang 3 ini nggak ketemu, sampai sekarang nggak ditemukan. Yang 3 itu ya logikanya di laut ya, mungkin kalau mayat itu ya pasti ngapung lah ya. Dimana-mana kalau di air itu pasti ngapung. Lah ini sudah 4 hari baru dicari. Lah 4 hari ini dah ketemunya di mana, mungkin tenggelam dimakan ikan ya, nggak tahu ya ceritanya itu. Wah saya melihat itu sampai menangis aku. Ngeri, lamban sekali penolongan itu.
Kalau sudah ada kejadian itu ngapain kok nggak berbenah? Bagaimana apa anggarannya kurang gitu. Padahal menyangkut nyawa manusia. Kalau menonton seperti itu sampai menangis rasanya. Seperti di Rinjani itu sering itu ya korban itu masuk ke jurang itu. Dari luar negeri, dari mana ya, mungkin baru kali-kali ini aja yang viral ini. Oke juragan, terima kasih. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspiratif ya. Cuma ngomong-ngomong kosong ini ya, logika saja. Oke, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe mengikuti channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.